Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergi Ahmad Farezi, peserta Katsar 2025 Kementerian Agama dari kelompok 2 angkatan 27. Saya bertugas di KUA Kecamatan Limo, Kota Depok. Ini merupakan tugas individu saya yaitu tentang APUS, mata SN, dan instansi itu. KUA Kecamatan Limo merupakan salah satu dari 11 KUA kecamatan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Depok. KUA Limo merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Sawangan pada tahun 1994. Kepala KUA yang pertama adalah Bapak Haji Rohidi. Semenjak 1994, sudah ada 12 kepala KUA hingga sekarang, dan kepala KUA sekarang itu adalah Bapak Haji Deni SHG. KUA Kecamatan Limo berlokasi di Jalan Limo Tengah nomor 23B, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. KUA Kecamatan Limo ini dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Marzuki yang luasnya sekitar 150 meter persegi. Adapun visi, misi, dan moto dari KUA Kecamatan Limo, yang visinya yang pertama itu mewujudkan masyarakat Kecamatan Limo yang taat beragama, damai, rukun, dan sejahtera. Yang selanjutnya yaitu tentang misi, yang pertama meningkatkan manajemen administrasi perkantoran sesuai dengan 5 budaya kerja, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Yang kedua adalah mewujudkan tata kelola manajemen perkantoran yang bersih dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan RR dengan baik dan profesional. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dengan aparatur pemerintah lainnya dan lapisan masyarakat. Selanjutnya terkait moto pelayanan, yaitu KUA Kecamatan Limo siap melayani masyarakat dengan profesional dan bebas korupsi. Selanjutnya tentang struktur KUA sebagaimana yang tergambar di atas, dari kepala, tata usaha, bagian pengadministrasian, bagian penghulu, dan juga bagian penyuluh agama Islam. Pembahasan selanjutnya tentang tugas dan fungsi KUA sebagai instansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama, tugas-tugas dan fungsi KUA dijelaskan sebagai berikut. Pertama yaitu adalah pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah dan rujuk. Pelayanan bimbingan perkawinan keluarga sakinah. Yang ketiga, pelayanan bimbingan kemasjidan. Yang keempat, pelayanan konsultasi syariah. Yang kelima, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Yang keenam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Ketujuh, pengelolaan data dan kemanfaatan informasi keagamaan. Dan yang terakhir, pelaksanaan tata usaha dan rumah tanggaan KUA. Saya sebagai penghulu hari pertama, sebagaimana terdapat pada PMA nomor 9 tahun 2019, terdapat 27 tugas dan fungsi, yang salah satunya ada beberapa nanti saya sebutkan, yaitu pertama adalah melakukan kegiatan pemeriksaan, analisis berkas permohonan kehendak nikah dan rujuk, melaksanakan kegiatan konseling, penasehatan terhadap calon pengantin, melakukan kegiatan kemasjidan, melaksanakan kegiatan khutbah bahasa Indonesia maupun bahasa asing, selanjutnya melaksanakan kegiatan konsultasi terkait nikah dan rujuk atau terkait masalah keagamaan lainnya. Yang saya lakukan di KUA ini semuanya terintegrasi dengan pihak-pihak lain, saling berkesinambungan, seperti pada kepala KUA, bagian pengadministrasian, penyuluh, dan bahkan masyarakat secara luas. Hal ini termasuk dari penerapan nilai kolaboratif. Dari paparan tugas tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari instansi KUA, yaitu adalah memberikan pelayanan yang profesional dan mengedepankan rasa tanggung jawab atas amanah yang kita punya sebagai ASN. Selanjutnya tentang standar layanan. Yang pertama adalah mutu pelayanan yang profesional. Kedua, meningkatkan kualitas diri, kompeten, khususnya terkait materi kepenghuluan. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang cepat dan harmonis tanpa membedakan golongan. Sebagai ASN, khususnya sebagai penghulu hari pertama, harus siap menerima pelayanan tidak hanya di jam kerja maupun di jam kantor, tapi setiap saat dan di mana saja. Dari beberapa tugas yang tadi disebutkan, keterkaitan tugas dengan tujuan dari instansi antara lain memberikan pelayanan prima dan meliti semua berkas dengan tertib dan cermat, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab saya sebagai penghulu hari pertama untuk menerima dan menganalisis berkas permohonan pernikahan supaya nantinya tidak lolos pengecekan apabila ada larangan menikah di dalamnya. Itu menggunakan atribut dan seragam sesuai yang telah ditentukan dari instansi, serta menjaga kebersihan lingkungan KUA. Hal ini sejalan dengan misi KUA, yaitu mewujudkan tata kelola manajemen perkantoran yang bersih dan akuntabel. Nilai poin selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan bimbingan perkawinan dengan mengedepankan penyampaian yang aktif dan nyaman pada para calon pengantin dengan memberikan bahasa-bahasa yang sopan, santun. Sebagai bentuk implementasi perwujudan smart ASN di instansi, dengan menerapkan pertama nilai integritas, melakukan pelayanan nikah, konsultasi dengan baik, serta memberikan pelayanan bukan hanya di kantor tapi juga di luar kantor. Nilai selanjutnya nasionalisme, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nilai ketiga yaitu profesionalisme. Sebagai ASN kita harus terus mengembangkan diri dan kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan yang terus berubah, seperti mengikuti pelatihan baik itu dalam materi fikih munakahat, administrasi pencatatan, atau regulasi pengeluaran lainnya. Nilai yang keempat itu wawasan global. Sebagai ASN, khususnya penghulu hari pertama, kita harus dapat memberikan solusi atas apa yang terjadi pada masyarakat terkait pada masalah pernikahan, zakat, wakaf, atau bidang-bidang keagamaan lainnya. Nilai kelima, menguasai IT dan bahasa asing. Seperti contoh adalah kita membuat laporan mingguan atau bulanan dengan menggunakan spreadsheet agar mempermudah untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Jiwa hospitality. Nah, sebagai pelayan, salah satu hukum wajib adalah memberikan pelayanan yang ramah dan sopan. Apabila ada masyarakat butuh konsultasi, kita harus memberikan pemahaman dengan baik dan mudah difahami. Nilai ketujuh, berjiwa entrepreneurship. Menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebar luasan informasi atau pemahaman terkait tugas dan fungsi KUA. Networking, jaringan luas. Dan terakhir yaitu kerjasama penting diterapkan baik dalam lingkungan kerja maupun di masyarakat. Hal ini diperlukan untuk memperluas pengetahuan dan juga jaringan sosial kita. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.